Baik, ya. Shalom, selamat siang dari Jerman. Saya ucapkan juga selamat malam untuk pembicara kita yang berada di Bandung dan juga sahabat-sahabat Perki yang sudah hadir di sini melalui Zoom maupun nanti akan menyaksikan live streaming kita dan juga anggota-anggota Perki dan terlebih lagi sahabat-sahabat Perki melalui Ebenezer Ministry Channel yang sudah hadir juga pada malam ini di Indonesia. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama-sama dengan kami di mana webinar Alkitab ini diadakan setiap 1 bulan sekali. Saya Like Tauran Gottwald yang akan memimpin webinar kita pada saat ini. Dan seperti yang kita sudah baca melalui flyer-flyer yang sudah diberikan, saat ini temanya menarik, lebih menarik sekali, angka 7 lagi. Ya. Bulan yang lalu 7 jemaat, sekarang 7 meterai. Alah, wah ini angka 7 meterai yang mana lagi ini? Nggak, pasti sangat menarik. Tapi sebelum kita memulaikan webinar kita pada saat hari ini, baiklah saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Besar yang bertahta dalam kerajaan surga, dengan puji dan syukur kami datang kembali kepadamu. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau sudah berikan kepada kami pada hari ini, di mana Engkau sudah mempertemukan kami kembali walaupun melalui Zoom online ini, di mana kami akan belajar sebagian daripada firman-Mu. Kami mendoakan pada saat ini Pak Bugwan yang akan nanti membagikan firman. Urapi lidah, hati, dan pikirannya, agar segala perkataan yang keluar daripadanya itu berasal daripadamu dan hanya untuk kepujian dan kebesaran bagi namamu saja. Kami mengundang juga Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Tolong buka hati dan pikiran kami, agar kami pun boleh mendapatkan berkat melalui firman yang akan disampaikan. Berkati sahabat-sahabat kami yang sudah hadir pada saat ini melalui online, maupun yang nanti akan mendengarkan melalui live streaming ini dimanapun mereka berada. Tuhan tolong berikan kekuatan, kesehatan, serta akal budi. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami pada saat ini. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Terimalah permohonan kami ini ya Tuhan, karena semua ini kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama webinar Alkitab kita pada saat ini. Tanpa membuang waktu lagi, waktu berikutnya saya akan berikan kepada pembicara kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Yobu Buan. Waktu berikutnya saya persilakan Pak Hubert. Mohon mikrofonnya dinyalakan. Terima kasih Bu Like. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di Pergi. Kangen juga 1 minggu, 1 bulan nggak bertemu. Iya. Saya selalu ingat akhir bulan akan berbicara dan bertemu dengan sahabat-sahabat Pergi. Dan tentu juga karena banyak peserta dari Bandung, dari Indonesia, dan tempat-tempat lain, saya juga ucapkan salam kepada sahabat-sahabat semua dimanapun saudara berada. Saya merasa sangat terhormat diundang untuk membagikan firman Tuhan. Saya sendiri ada beberapa pekerjaan wira swasta saya adalah bisnismen, tapi saya juga adalah seorang penginjil awam. Jadi, tapi saya selalu merasa bahwa kalau ada undangan untuk membagikan firman Tuhan, itulah bisnis tertinggi. Itulah kehormatan terbesar saya. Terima kasih. Jadi saya ingin menggunakan waktu yang berharga ini untuk belajar firman Tuhan.
Jadi saudara sekalian, kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang kitab Wahyu. Dan Tuhan berjanji dalam Wahyu 1 ayat 3 bahwa orang yang belajar Wahyu akan terberkati. Saya mohon feedback dari Bapak Ibu saudara sekalian yang mengikuti seri pelajaran ini. Apa berkat yang Anda dapat setelah nanti kita selesai belajar kitab Wahyu? Buat saya sendiri, dulu ketika saya belajar kitab Wahyu, hidup saya diubahkan sekali. Cara memandang saya tentang agama, tentang dunia ini, semuanya berubah. Dan itu suatu berkat besar buat saya. Saya harap berkat yang sama atau bahkan lebih akan menjadi bagian saudara sekalian. Nah, saya akan ambil waktu mungkin sekitar 45 menit untuk membahas 7 materai Allah saat ini ya. Baik, izinkan saya untuk sharing. Nanti saudara siapkan pertanyaannya ya. Ini pelajaran padat sekali sebab kita akan mengcover 4 chapter. Itu sebabnya kalau perlu saudara buat catatan atau tonton ulang video ini ya. Ini adalah sebuah kuliah dan sebuah pelajaran yang padat. Tapi saya buat sesederhana mungkin dan serapi mungkin supaya saudara mudah mengingatnya. Baik, izinkan saya untuk share screen saya. Oke. Ya, inilah pelajaran kita hari ini. Baik, inilah pelajaran kita hari ini. Dari Wahyu 4 sampai Wahyu 7, 7 materai Allah. Mari kita lihat bahwa pelajaran kita akan saya bagi 4 bagian, yaitu mengikuti babnya. Kita akan pertama bahas Wahyu 4. Apa isinya? Yaitu Yesus tiba di surga. Wahyu 5. Apa isinya? Yaitu buku dengan 7 materai. Wahyu 6. Apa isinya? Arti dari 7 materai. Wahyu 7 menjawab pertanyaan siapa yang akan selamat. Nah, saudara sekalian, jadi inilah ringkasan besar dari buku Wahyu 4, 5, 6, dan 7. Nah, saya harap kalau saudara sudah mempelajari, saudara tentu mempunyai beberapa pertanyaan untuk kita diskusikan ya. Baik, kita lanjut. Pertama, kita akan belajar Wahyu 4. Isinya adalah ketika Yesus tiba di surga. Mari kita perhatikan Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Nah, saudara perhatikan kata pintu di surga terbuka. Nah, pelajaran pertama kita belajar buat cara untuk mengetahui, kunci untuk mengerti kitab Wahyu adalah bait suci. Nah, Yesus dilambangkan dalam bait suci adalah korban domba. Setelah dia dibunuh, darahnya akan dibawa masuk ke bilik maha suci. Ada sebuah pintu yang dibuka. Jadi, dan ketika Yesus tiba di surga, inilah keterangan berikutnya yang membuktikan bahwa Yesus ini adalah Yesus tiba di surga pertama kali. Wahyu 5 ayat 6 dan 7. Maka aku melihat di tengah takhta dan keempat makhluk itu di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor domba seperti telah disembelih. Jadi sudah lihat Wahyu 4 suasana surga diperlihatkan. Wahyu 5 kelihatan anak domba seperti baru terluka, baru disembelih. Artinya Yesus seperti baru terluka. Dengan kata lain, Yesus setelah penyalipan, dia bangkit, dia naik ke surga, dia pergi kemana? Dia pergi ke surga. Itulah hanya bisa kita mengerti kalau kita melihat juga bentuk daripada bait suci ya. Yaitu setelah Yesus dikorbankan di halaman bait suci, darahnya harus dibawa ke bilik suci. Bilik suci adalah lambang surga. Dan catatan Yohanes 4 dan 5 ini cocok dengan janji Yesus di Alkitab bagian lain, yaitu Yohanes 20 ayat 17. Yesus berkata kepada Maria, dia bilang bahwa sekarang ya Yesus bilang jangan pegang aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Tapi sebentar lagi saya akan pergi kepada Bapa. Yesus katakan bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan kepada Bapamu
kepada Allahku dan Allahmu. Jadi dengan kata lain, peristiwa di Wahyu 4 dan 5 adalah peristiwa Yesus baru saja mati di dunia, bangkit, naik ke surga. Dan peristiwa ini adalah peristiwa 31 Masehi. Satu-satunya catatan apa yang Yesus lakukan setelah dia naik ke surga adalah di dalam kitab Wahyu ini, ya, tidak ada di tempat lain. Baik, sekarang kita lanjut. Jadi Wahyu 4 adalah Yesus tiba di surga tahun 31. Sekarang apa isi Wahyu 5? Ya, Wahyu 5 menceritakan ada sebuah buku dengan 7 materai. Mari kita baca. Ya, Wahyu 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan luarnya dimeterai dengan 7 materai. Nah, saudara sekalian, cara membacanya ini adalah ya eh, ditulisi sebelah dalam, koma, ya harusnya ada koma di ini, dan sebelah luarnya ditulis dimeterai dengan 7 materai. Jadi saudara sekalian, koma itu bisa mempengaruhi arti, ya. Nanti kita lihat bahwa kalau saudara tahu bahwa ucapan Yesus kepada penjahat di sebelah salib itu sering disalah mengertikan. Se- Mereka mengira bahwa orang mati akan segera masuk surga. Padahal itu adalah masalah koma. Nah, di sini juga ada contoh masalah koma, ya. Sebuah kitab yang ditulis sebelah dalam, nah koma, dan sebelah luarnya dimeterai dengan 7 materai. Nah, kenapa ini harus begini bacanya? Sebab kalau ditulis di dalam dan luar, kan buat apa dimaterai? Nanti kan kelihatan tulisannya. Kemudian papirus, kertas zaman dulu nggak bisa ditulis luar dan dalam, ya. Jadi kertas yang modern baru bisa ditulis dua muka, ya. Jadi ini adalah sebuah gulungan yang dalamnya ditulis sampai penuh dan luarnya disil, dimeterai, dikasih pengaman, ya. Inilah yang ditunjukkan di Wahyu 5. Nah, yang menariknya adalah buku ini pasti buku yang penting sebab malaikat bertanya. Wahyu 5 ayat 2 kita baca. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapa yang layak buka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Siapa? Rupanya di surga tidak ada seorang pun yang layak. Dan buku itu pasti penting sebab Yohanes ketika melihat penglihatan ini, waktu dia tahu tidak ada yang boleh bisa buka, dia nangis, ya. Mari kita lihat Wahyu 5 ayat 3 dan 4. Tetapi tidak seorang pun di surga atau di bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu dan dapat melihat sebelah dalamnya. Wahyu 5 ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Jadi buku ini pasti buku yang penting dan pasti berhubungan dengan nasib manusia. Dan itulah yang membuat Yohanes menangis. Nah, sekarang kita mau tahu apa sih isinya buku ini sampai Yohanes menangis? Rupanya inilah jawabannya. Wahyu 5 ayat 9 mencatat, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Ini perkataan diucapkan kepada Yesus yang baru disalib, bangkit dari kematian di bumi. Dikatakan, karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Jadi dengan kata lain, buku ini itu pasti berisi nama-nama orang yang diselamatkan. Pantas, nggak ada yang bisa buka. Kenapa? Karena yang beli yang boleh buka, pemiliknya yang boleh buka. Nah, siapa pemilik nama-nama orang yang diselamatkan? Ya orang yang telah bayar dengan darahnya. Itulah Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, kalau bukan pemilik nggak boleh buka. Nah, sekarang kita mengerti apa ini kitab yang dimaterai dengan 7 materai dalam buku di dalam Wahyu 5. Itu adalah nama-nama orang yang diselamatkan. Itu namanya buku kehidupan. Nah, saudara sekalian, nama-nama kita, nama-nama manusia yang lahir di bumi, orang yang pernah bertobat,
menurut Alkitab dicatat. Wahyu 3:5 bilang ada sebuah buku namanya buku kehidupan. Dan bahayanya adalah buku ini bisa, nama yang tertulis di buku ini bisa dicoret. Saudara boleh buka Wahyu 3:5. Bisa dicoret. Oke, jadi kita mengerti buku ini adalah buku penting sebab berisi nama-nama orang yang akan diselamatkan. Nah, mari kita lihat juga buku ini berisi juga keterangan yang lain. Wahyu 4 ayat 1 bilang, naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Kalau begitu, buku ini selain berisi nama-nama, juga berisi peristiwa-peristiwa. Atau dengan bahasa lain, saya katakan berisi sejarah penginjilan dan sikap manusia terhadap Injil. Jadi, isi Wahyu 5 adalah buku dengan 7 materai berisi buku rencana penyelamatan manusia dan semua peristiwa-peristiwa yang menyertainya. Jadi seperti belajar buku sejarah keselamatan ya. Baik, itulah Wahyu 5. Dan sekarang kita lanjut bergerak cepat karena nanti fokus kita adalah Wahyu 7 ya. Wahyu 6 berisi 7 materai ya. Mari kita buka satu-satu materai yang dibuka oleh Yesus. Lalu Yesus membuka materai pertama. Ya. Dan muncul sebuah simbol. Simbol ini dikatakan ayat 2 ya. Dan aku melihat ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya diberikan karunia sebuah mahkota lalu ia maju sebagai pemenang merebut kemenangan. Kuda putih. Apa artinya kuda? Kuda adalah jemaat ya, di kitab Sakaria. Dan gereja jemaat ini akan selalu menang. Putih, bersih, masih pure ajarannya. Masih murni ajarannya. Nah, saudara sekalian, kuda putih ini adalah pengulangan dari 7 jemaat, yaitu jemaat Efesus. Ini setara dengan jemaat rasul-rasul ya. Dan periode yang cocok adalah tahun 31 sampai tahun 100, di mana rasul masih hidup. Dan rasul yang paling terakhir adalah Yohanes di Pulau Patmos ini ya. Jadi saudara sekalian, ini 7 materai banyak kemiripan dengan 7 jemaat ya. Nanti waktu belajar 7 trompet baru banyak perbedaannya. Nah sekarang tetapi tetap ada penekanan yang berbeda. Diulang tapi penekanannya berbeda. Seperti kita belajar ya. Waktu kita belajar matematika, kelas 1 belajar pelajaran itu. Kedua, kelas 2 diulang lagi. Tapi ditambah sesuatu pelajaran baru. Begitulah materai juga ya. Materai 1 setara dengan jemaat Efesus. Mari kita lanjut materai kedua ya. Dan Yesus membuka materai yang kedua lalu seekor kuda merah padam, merah padam, merah darah. Dan orang yang menungganginya dikaruniai kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi sehingga mereka saling membunuh dan dikaruniakan sebidak pedang yang besar. Jadi merah darah, pedang ya, pembunuhan. Ini setara dengan jemaat Smyrna, yaitu kekristenan dianiaya oleh Roma. Periodenya adalah selama 200 tahun dari tahun 100 sampai tahun 300. Oke. Kita maju ke materai ketiga dan ketika Yesus membuka materai yang ketiga, muncul sebuah simbol baru, kuda hitam ya. Ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan. Dan saya dengar suaranya, dia berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Apa artinya, saudara sekalian? Kita tidak masuk ke dalam detail-detail ini sebab banyak kita bahas di dalam 7 jemaat. Tetapi secara sepintas kita belajar bahwa kuda hitam, hitam itu artinya gelap. Di mana kebenaran itu tertutupi ya. Kalau terang ditutup kan gelap toh. Jadi hitam itu adalah lambang di mana kebenaran Alkitab ditutup. Itulah jemaat Pergamus ya. Kita sudah belajar bahwa ketika Raja
Konstantin pura-pura bertobat jadi orang Kristen, terjadilah kompromi antara ajaran paganisme Roma Roma dengan kekristenan. Itulah namanya periode kompromi. Itu terjadi tahun 300 sampai 500 Masehi. Ya, dikatakan secupak gandum sedinar. Itu artinya gaji orang itu hanya bisa beli pas-pasan makanan. Itu artinya orang susah sekali mencari kebenaran Alkitab karena kompromi, ya. Mari kita lanjut dengan materai yang keempat. Ya, materai keempat, ketika Yesus membuka materai yang keempat, dikatakan muncul seekor kuda hijau kuning. Bahasa Indonesia bilang, tetapi dalam King James Version, dalam bahasa Inggris dibilang pale horse. Artinya kuda yang pucat, ya, pucat seperti orang mau mati, ya. Atau kalau saudara lihat orang cuci darah, biasanya mukanya juga pucat, ya, karena memang kurang darah. Dan dikatakan kuda pucat ini orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan Maut, dan dia berkuasa atas seperempat bumi. Nah, apa artinya saudara sekalian? Itu adalah jemaat Tiatira, periode gereja murtad. Ya, kuda pucat, gereja itu benar-benar seperti mau mati. Kenapa? Karena gereja dikuasai total oleh Roma. Nah, saudara perlu tahu kenapa diberikan angka ini, ya. Dia berkuasa atas seperempat bumi. Ingat, Roma, ya, kalau kita belajar Daniel 2 dan kita akan belajar juga nanti di Wahyu 13, Roma itu mewarisi kekuasaan dari kerajaan-kerajaan sebelumnya, yaitu Babylon, penguasa dunia, Media dan Persia, penguasa dunia, Greka, penguasa dunia, dan sekarang Rom, penguasa dunia. Jadi Roma itu memang penguasa seperempat bumi. Dari semua, ya, negara yang taklukan oleh Babylon, Media Persia, uh, Greka, dan sekarang Roma. Jadi seperempat bumi. Jadi Alkitab itu teliti sekali menjelaskan bahwa Roma itu adalah penguasa seperempat bumi. Jadi Roma menguasai total. Dan Roma yang dimaksud ini adalah bukan Roma yang dulu Konstantin. Ini adalah Roma yang sudah berubah bentuk, yaitu Roma yang memakai baju agama, yaitu dalam sejarah kita sebut papacy atau Roma kepausan. Tapi Roma juga, ya. Dan disebut pucat karena orang tidak boleh membaca Alkitab. Kita sudah belajar pada jemaat Tiatira yang lalu. Nah, sekarang kita lihat mulai berbeda ini cara penekanannya di dalam materai kelima. Ketika Yesus membuka materai kelima, terlihat mezbah, di bawah mezbah jiwa yang dibunuh karena firman Allah dan karena kesaksian yang mereka miliki. Apa artinya saudara sekalian? Ini artinya martir, ya, dibunuh karena firman Tuhan, dibunuh karena iman. Di dalam Yohanes 16 ayat 1, Yesus berkata, jangan kamu heran bahwa suatu hari orang akan membunuh dan mereka mengira mereka berbakti kepada Allah dengan membunuh. Dan itulah yang terjadi, ya. Orang membunuh atas nama agama atau perbedaan penafsiran Alkitab. Dan kepada orang yang menderita di bawah mezbah ini diberikan pesan, ya, sebentar, engkau berapa lama Tuhan, berapa lama lagi engkau akan membalaskan semua ini. Jadi Yesus bilang, saya tidak kutip ayatnya, ya, ada satu ayat berikutnya dikatakan sampai penganiayaan berikut jiwa-jiwa orang yang mati karena kebenaran akan bergabung. Jadi kalau begitu, materai kelima mengatakan bahwa pada periode ini akan banyak yang mati martir dan akan menyusul lagi pada akhir zaman. Jadi saudara sekalian, ini setara dengan jemaat Sardis yang kita pelajari bulan lalu, ya, yaitu periode reformasi dan tahunnya sekitar 1500-an sampai 1800-an. Baik, kita sekarang lanjut ke materai yang keenam.
Ketika anak domba membuka materai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, matahari jadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan seterusnya ya. Banyak ilustrasi tentang bencana yang akan terjadi pada akhir zaman. Ayat 14 katakan, maka menyusutlah langit bagai gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Jadi materai keenam ini apa ini? Ini adalah gambaran akhir zaman ya, di mana akan terjadi gempa bumi yang besar sekali. Akan terjadi tanda-tanda di langit. Dan pada puncaknya, langit akan kayak kertas digulung. Pulau geser. Mengerikan sekali suasana ini. Apa arti dari materai 6? Itu adalah peristiwa-peristiwa akhir zaman, zaman bencana, periodenya adalah sejak 1800-an sampai akhir zaman. Inilah di mana kita hidup ya. Dan setelah itu, anak domba itu membuka meterai yang ketujuh. Ini dicatat di Wahyu 8 ayat 1 ya. Maka ketika materai ketujuh dibuka, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Apa artinya? Kenapa disebut sunyi senyap? Karena perhatikan Matius 16 ayat 27 ya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikatnya, seluruh malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau Yesus datang ke bumi dengan seluruh malaikatnya, ya di surga itu sunyi senyap. Jadi masuk akal bukan? Jadi materai ketujuh adalah detik, bukan detik ya, menit-menit kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah disebut sunyi senyap setengah jam lamanya. Baik, nah sekarang ini peristiwa sudah kita bahas, simbol-simbolnya kita mengerti, itu adalah banyak pengulangan dari 7 jemaat. Tetapi sekarang kita mau belajar sebuah pelajaran khas dari 7 materai. Dan itu terdapat di dalam Wahyu 7. Wahyu 7 berisi jawaban terhadap sebuah pertanyaan. Siapakah yang akan diselamatkan? Perhatikan, inilah inti dari yang kita mau pelajari dari 7 materai. Nah, perhatikan bahwa ayat terakhir sebelum Wahyu 7 adalah Wahyu 6 ayat 17. Wahyu 6 ayat 17 berisi pertanyaan penting ya. Kalau gempa bumi akan terjadi, langit akan bergulung seperti kertas, pulau akan geser. Pertanyaan dan orang-orang menjadi ketakutan ya, mereka bersembunyi kepada gunung batu dan takut melihat kedatangan anak manusia. Pertanyaan terakhir yang ditanyakan oleh kita di materai ke-6 adalah, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Jadi pertanyaan akhir zaman adalah siapa yang bisa tahan waktu Yesus datang? Itu persis seperti perkataan Yesus. Kamu harus berjaga-jaga, Lukas 21 ayat 36 ya. Kamu jaga-jaga supaya tahan berdiri pada hari anak manusia. Jadi waktu kedatangan Yesus itu bisa ada dua peristiwa. Orang tertawa, orang bahagia, atau orang nangis. Karena nggak siap, nggak tahan. Jadi kalau begitu, siapa yang dapat bertahan adalah pertanyaan penutup materai ke-6. Kata lain untuk siapa yang bisa bertahan adalah siapa yang bisa selamat waktu Yesus datang. Dan ya, kitab Wahyu 7 menjawab pertanyaan ini. Jadi ingat, Wahyu 7 adalah sebuah sisipan, sebuah catatan keterangan, sebuah pelajaran, sebuah apa ya, eh, informasi tambahan untuk menjawab pertanyaan siapa yang bisa masuk surga. Dan dijawab oleh Wahyu 7 terdiri dari dua kelompok. Ayat Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang dimeteraikan dari semua keturunan Israel. Perhatikan,
Grup yang dimaksud adalah 144.000. Kemudian Wahyu 7 ayat 9 dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta, di hadapan anak domba. Ada kelompok yang kedua disebut kelompok kumpulan besar ya. Jadi menjawab siapa yang bisa masuk surga? Dijawab oleh malaikat, oh ada dua kelompok, 144.000 sama kumpulan besar masuk surga. Nah siapa ini saudara sekalian 144.000? Mari kita lihat kata 144.000 selain muncul di kitab Wahyu 7 juga muncul di Wahyu 14 ya. Dan Wahyu 14 adalah kelanjutan dari Wahyu 13 ya. Dan kalau saudara ingat Wahyu 13 ada peristiwa 666 bukan 666 penganiayaan oleh antikristus ya. Dan dikatakan keterangannya siapa ini 144.000 cirinya. Ciri yang pertama Wahyu 14 ayat 4. Mereka adalah orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan, murni seperti perawan, dan mereka adalah orang yang ditebus dari manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Apa artinya saudara sekalian? Kita akan bergerak cepat. Perempuan artinya gereja ya. Mereka tidak mencemarkan dirinya dengan ajaran gereja-gereja sembarangan. Mereka murni seperti perawan. Mereka hanya belajar kepada Yesus Kristus, dengan kata lain, ajaran mereka murni dari Yesus Kristus atau ikut Alkitab ya. Jadi dan dikatakan mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung. Nah, korban sulung ini artinya mereka adalah bukti manusia yang ya hidup saat Yesus datang kedua kali masih hidup, ditebus hidup-hidup dari bumi. Jadi mereka tidak mengalami kematian, itu maksudnya anak sulung ya. Oke, jadi ciri yang pertama, siapa ini 1.404.000? Dan Yesus menggunakan angka ini untuk membedakan dengan yang tak terhingga tadi ya. Ada yang kelompok besar sekali. Kalau ini kelompok tertentu, terbatas, disebut 144.000 ya. Mereka adalah orang yang mempertahankan iman waktu zaman 666 peristiwa itu terjadi dan mereka tidak mengalami kematian. Oke, oh ini saya sudah sebutkan duluan ya. Siapa ciri yang kedua dari 144.000 ini adalah di dalam Wahyu 14 ayat 1 ya, dikatakan mereka berdiri di Bukit Sion bersama Yesus 144.000 dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Jadi kalau saudara baca di Wahyu 13 kan ada penganiayaan bahwa nanti akan penguasa di dunia ini akan membuat sebuah peraturan untuk melarang jual dan beli dan yang kecuali yang memakai bilangan namanya dan tanda dia adalah 666. Tetapi orang-orang ini bertahan dan tidak mau tunduk kepada 666. Jadi ciri kedua adalah mereka keluar dari peristiwa penganiayaan oleh 666. Dan ini masih in the future, jadi bukan saat ini ya. Jadi orang-orang 144 ini kita tidak tahu siapa persisnya mereka, karena mereka adalah orang yang hidup persis, bertahan, mengalami peristiwa 666, dan melihat Yesus datang di langit ya, hidup-hidup. Nah, sekarang kelompok kedua yang juga akan selamat menurut Wahyu 7 adalah kelompok besar. Siapa ini kumpulan besar atau kelompok yang tak terhingga jumlahnya? Wahyu 7 ayat 9 kita baca, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, dan seterusnya. Nah, apa artinya ini saudara sekalian? Kata dari segala bangsa, dari segala kaum, bahasa artinya bukan dari Israel atau bukan dari orang Kristen. Nah, Israel rohani menurut definisi Paulus dalam Roma 9 dan 11 adalah orang Israel asli ditambah
orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus itulah disebut Israel. Jadi cangkokan. Israel asli dan cangkokan. Dengan kata lain kekristenan. Jadi selain dari kekristenan ini akan diselamatkan orang dari berbagai zaman, ya, dan tak terhitung jumlahnya. Dan orang-orang ini bedanya dengan 144.000 adalah mereka mengalami kematian sebab Yesus berjanji dalam Wahyu 7 bahwa Yesus akan menghapuskan segala air mata mereka. Coba kita lihat perbandingannya juga dengan Wahyu 21 ayat 4 ya. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita. Segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Nah, perkabungan, maut. Jadi dengan kata lain, nanti kelompok ini akan dihibur oleh Yesus dengan mengatakan bahwa kamu jangan sedih lagi. Nggak akan ada yang mati lagi. Jadi kalau begitu, siapa ini kelompok yang besar ini ya, kumpulan besar ini? Mereka adalah orang yang diselamatkan Yesus dengan cara kebangkitan. Jadi perhatikan, ya, mari kita lanjut. Perbedaannya apa nih antara dua kelompok yang diselamatkan ini? Kelompok yang pertama yang tadi disebut 144.000 adalah di bahasa Inggris disebut the living saints ya. Orang suci, orang percaya yang hidup sampai Yesus datang. Dan siapa ini kelompok besar? Yaitu orang yang mengalami kematian dan dibangkitkan dari berbagai zaman, dari berbagai bangsa. Jadi dari zaman-zaman perjanjian lama, dari periode kuda putih, dari periode kuda hitam, dari periode kuda merah, kuda pucat, dari jiwa-jiwa yang dibawa mezbah, semua ini akan diselamatkan mengalami kebangkitan dan disebut kelompok besar. Jumlahnya tak terhitung banyaknya. Jadi saudara sekalian, akan ada dua kelompok saat Yesus datang. Dua kelompok yang diselamatkan maksud saya. Dan dua kelompok ini cocok juga dengan ajaran Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 ya. Dikatakan oleh Paulus, sebab waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, perhatikan saudara sekalian, Paulus mengatakan bahwa waktu Yesus datang akan ada kebangkitan orang mati. Kuburan akan terbuka. Dan orang-orang ini dalam bahasa Wahyu disebut kelompok besar. Tetapi Paulus mengatakan bahwa nanti waktu Yesus datang akan ada yang masih hidup. Dan mereka akan diangkat hidup-hidup. Itulah yang dalam bahasa Wahyu disebut 144.000. Jadi saudara perhatikan bahwa Alkitab sebenarnya berisi banyak sekali pengulangan dengan ilustrasi yang berbeda, gambaran yang berbeda ya. Sama seperti kita belajar ya. Kita mau belajar apa namanya? Ya, guru kasih kita pelajaran yang banyak. Sebenarnya tujuannya cuma ya satu, dua untuk mengajarkan ini, mengajarkan itu, metodenya yang banyak ya. Nah, saudara sekalian, inilah kecocokan antara Wahyu juga dengan ajaran Paulus di dalam 1 Tesalonika. Ini baik saudara sekalian. Jadi dua kelompok waktu Yesus datang. Nah, sekarang pertanyaan penting terakhir yang kita mau tanyakan adalah bagaimana cara mereka diselamatkan? Apa sih? Jadi kita mau belajar ilmu keselamatan. Bagaimana syarat orang boleh masuk surga? Nah, perhatikan dua uh, keterangan Alkitab, kitab Wahyu 7 tentang bagaimana mereka ini diselamatkan. Coba saudara perhatikan orang 100 kelompok 144.000 ini mereka diselamatkan karena ini Wahyu 7 ayat 3. Ya, jangan merusakkan bumi, daun laut atau pohon sebelum kami memeteraikan pada hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi mereka ada tanda meterai di dahi.
Sekarang, kumpulan besar bagaimana cara diselamatkannya? Wahyu 7 ayat 14 mencatat bahwa ya mereka ini adalah orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Perhatikan yang saya garis bawahi, cuci jubah di dalam darah. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar ilmu keselamatan. Materai di dahi artinya apa, saudara sekalian? Menurut perjanjian baru, kita sekarang belajar memecahkan kode menggunakan perjanjian baru ya. Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman itu yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Jadi waktu kita bertobat, kita dikasih cap yaitu cap Roh Kudus. Jadi meterai di dahi adalah tanda pertobatan kita. Roh Kudus cap kita. Jadi dengan kata lain, meterai di dahi adalah pertobatan. Dan Paulus juga terangkan lebih lanjut apa ini setelah pertobatan apa yang harus terjadi. 2 Timotius 2 ayat 19 Paulus terangkan bahwa Allah meletakkan materainya ya supaya siapa yang mengenal nama Tuhan atau dimateraikan meninggalkan kejahatan. Jadi setelah orang bertobat, apa yang harus dia lakukan? Meninggalkan kejahatan. Apa artinya meninggalkan kejahatan? 1 Yohanes 3:4 memberikan definisi yang jelas, lugas. Dikatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Oh, dengan kata lain kalau begitu menurut perjanjian baru, orang kalau bertobat dicap oleh Roh Kudus, tetapi dia harus ikut hukum Tuhan. Nah, kalau kita baca misalnya orang kalau udah bertobat, percaya Yesus harus meninggalkan kejahatan. Barangkali ada orang berkata bahwa, oh kalau gitu jangan berkelahi, jangan bertengkar. Bukan ya, itu terlalu jahat ya, terlalu kentara. Ada kejahatan yang kecil-kecil, tanda kutip ya, yang nggak kerasa oleh kita, yaitu melanggar 10 hukum Allah. Itulah dosa juga ya, berkata kasar, berpikir tidak benar, mementingkan diri. Itu semua adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi saudara sekalian, apa artinya materai di dahi? Ya, menurut perjanjian baru, materai di dahi artinya mereka adalah orang yang bertobat dan menurut hukum Allah. Inilah rumus keselamatan yang diberikan oleh Paulus. Mari kita coba cari keterangan di perjanjian baru, perjanjian lama, lama maksud saya. Karena ada orang berpikir bahwa ilmu keselamatan perjanjian lama berbeda dengan ilmu keselamatan perjanjian baru, beda dengan yang lama. Apa betul demikian? Seringkali orang bilang, oh orang perjanjian lama dibenarkan karena turut hukum, orang perjanjian baru dibenarkan karena iman. Apa benar demikian? Coba kita lihat Ulangan 6 ayat 5, 6, 8. Musa berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, yang kuperintahkan kepada pada hari ini, Musa sedang mengajar 10 hukum kepada orang Israel. Dan dia bilang, kamu harus mengajarkan hukum ini dengan cinta. Ya, suruh orang mencintai, bukan mengikuti karena terpaksa. Dan kalau kamu mengikuti hukum dengan cinta, lama-lama itu akan menjadi tanda di dahi. Nah, tanda di dahi satu-satunya tempat yang kita bisa temukan adalah di Ulangan 6 ini, yaitu rupanya di dahi ini adalah tempat di mana karakter dibentuk ya. Dan ilmu pengetahuan baru mengetahui bahwa ini frontal lobe adalah tempat di mana tabiat dibentuk baru tahun 1900-an. Kalau Bapak Ibu perhatikan orang yang kena stroke, lalu di foto MRI,
Lalu akan kelihatan, kalau kelihatan di daerah frontal lobe ada yang tersumbat, pasti sifatnya berubah. Yang dulunya begini, dia akan berubah. Jadi ingat, kalau Alkitab bilang tanda di dahi, itu artinya tabiat ya. Jadi, Musa mengatakan bahwa turutilah 10 hukum Allah dengan penuh cinta, bukan kewajiban. Maka itu akan membentuk karaktermu dan itulah jalan keselamatan. Jadi dengan kata lain, ya di dalam Wahyu 14:1 dikatakan di dahi mereka tertulis nama Allah, nama Yesus dan nama Bapa. Nah, nama dalam Alkitab semua mengandung arti atau karakter. Ya, Yesus sering Allah orang Israel sering mengganti nama orang-orang ya. Misalnya Yakub diganti jadi Israel, itu artinya karakter ya. Jadi kalau begitu, menurut perjanjian lama, apa artinya tanda di dahi? Itu adalah penurutan hukum Allah oleh kasih. Nah, jadi saudara sekalian, inilah cara diselamatkannya orang yang kelompok 144.000 itu, yaitu mereka menurut hukum Allah oleh kasih. Nah, sekarang bagaimana cara orang kelompok 2 diselamatkan, yaitu kumpulan besar ini ya. Wahyu 7 ayat 14 katakan, dan mereka telah mencuci jubah, membuatnya putih di dalam domba, darah anak domba. Apa artinya? Cuci baju jadi putih. Nah, baju putih menurut Wahyu 19 ayat 8 ada kamusnya di situ. Lenan halus adalah perbuatan yang benar. Jadi kalau begitu itu adalah perbuatan atau karakter atau tabiat. Nah, apa artinya dicelup di dalam darah anak domba? Yaitu percaya kepada Yesus. Ini saya tidak perlu buktikan ya. Jadi dengan kata lain, bagaimana cara kelompok orang dari berbagai bangsa yang mungkin nggak pernah ke gereja diselamatkan? Mereka menuruti hukum Allah melalui iman jasa Yesus Kristus ya. Jadi kalau begitu sekarang kita ambil kesimpulan ya. Apa persamaan atau perbedaan dari kedua kelompok ini? Kita tadi sudah lihat perbedaannya. Sekarang kita lihat persamaannya. Persamaannya apa, saudara sekalian? Cara diselamatkannya sama. Jadi ilmu keselamatan perjanjian lama, perjanjian baru sama. Dulu, sekarang sama. Yang akan datang sama. Jadi orang yang kelompok akhir zaman ini akan diselamatkan karena mereka bertobat dan menurut hukum Allah, atau mereka menuruti hukum Allah oleh kasih. Bagaimana dengan kelompok besar yang kedua tadi? Kita sudah belajar kesimpulannya adalah mereka adalah orang yang menuruti hukum Allah melalui iman kepada Yesus. Jadi sama kesimpulannya. Inilah ajaran kitab Wahyu tentang ilmu keselamatan. Dan kesimpulan dari kitab Wahyu ada di tengah-tengah Wahyu. Kalau sudah perhatikan Wahyu yang 22 pasal itu, tengah-tengahnya kira-kira di daerah ini nih, Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketukunan orang kudus. Yang apa katanya? Ada dua ciri. Menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kalau begitu, Injil yang lengkap, Injil yang komplit adalah mengajarkan penurutan 10 hukum dan iman kepada Yesus. Dan ini cocok juga dengan pengulangan yang dilakukan di dalam Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah setan, naga itu, kepada perempuan, kepada gereja pada akhir zaman. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, gereja yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian atau iman kepada Yesus. Injil komplit, Injil yang dipulihkan kembali. Kenapa? Karena kita sudah belajar di 7 gereja, kita belajar di 7 materai bahwa Injil telah dikorupsi. Injil sudah kena diskon. Injil dipotong, Injil disunat sebagian, Injil terdistorsi dengan kata lain. Kenapa? Orang-orang dulu, orang Israel menolak Yesus Kristus,
mementingkan hukum. Tetapi apa yang terjadi setelah masa kompromi? Kekristenan masuk kompromi dan masa murtad. Mereka mementingkan percaya Yesus, menolak penurutan kepada 10 hukum. Gospel atau Injil yang penuh. Itulah yang Paulus sebutkan dalam Roma 3:28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Tetapi ayat ini paling banyak disalah mengerti. Kenapa? Karena dipotong satu bagian. Coba kita baca 3 ayat berikutnya. Paulus bilang apa? Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Nah, saudara sekalian, yang Paulus maksud adalah Injil yang lengkap adalah iman dulu, penurutan kepada hukum menyusul. Bukan mementingkan penurutan tanpa iman kepada Yesus. Jadi urutannya aja yang Paulus benarkan, bukan memotong salah satu. Inilah kontroversi yang terjadi di dunia kekristenan sekarang. Iman atau hukum? Bukan salah satu, dua-duanya benar. Jadi tetapi yang komplit, yang full gospel adalah iman kepada Yesus Kristus. Itulah yang memotivasi kita untuk menuruti hukum Allah. Jadi saudara sekalian, inilah pengajaran dari Wahyu 7, yaitu manusia diselamatkan oleh pembenaran, oleh iman. Apa artinya pembenaran? Itu artinya menjadi benar. Benar itu artinya turut hukum. Apa artinya oleh iman? Melalui jasa Yesus Kristus. Itulah ilmu keselamatan dari Wahyu 7. Jadi sebagai ringkasan saudara sekalian, Wahyu 4 bicara, kita sudah belajar Yesus tiba di surga. Wahyu 5 dia diizinkan membuka buku berisi nama-nama orang yang diselamatkan. Dan waktu dia buka 7 materai, dia membuka rahasia 7 periode sejarah gereja. Dan siapakah yang akan diselamatkan dari yang tertulis di dalam buku kehidupan ini? Wahyu 7 menjawab siapa yang akan diselamatkan. Dan yang diselamatkan ini ada 2 kelompok, yaitu diangkat hidup-hidup dan yang dibangkitkan dari kematian. Tetapi cara penyelamatannya sama, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman, tetapi dilanjutkan dengan penurutan akan 10 hukum. Inilah pelajaran kita hari ini. Nah, sudah Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran kita selesai. Izinkan saya untuk menekankan sesuatu ya. Saudara sekalian, jangan percaya ya kepada ajaran yang mengatakan bahwa hukum Taurat telah dihapus sebagian atau seluruhnya. Ya. Jangan percaya kalau orang mengatakan bahwa Sabat telah diganti di zaman perjanjian baru. Jangan percaya kepada orang yang bilang untuk masuk surga hanya percaya saja. Ilmu keselamatan menurut Alkitab adalah pembenaran oleh iman. Beriman dilanjutkan dengan bukti penurutan. Itulah ilmu keselamatan sejati yang diajarkan dalam kitab Wahyu. Jadi saudara sekalian, semoga pelajaran hari ini akan menolong kita mengerti ilmu keselamatan lebih baik. Dan
Kalau saudara ada pertanyaan, silakan kita akan berdiskusi. Saya akan tutup pelajaran ini sampai saat ini. Mari kita tunduk kepala berdoa sebelum kita uh, lanjut tanya jawab. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kehormatan hambamu membukakan makna dari Wahyu 4 sampai 7. Berkati setiap kata, ayat, keterangan yang telah diberikan. Biarlah Roh Kudus bekerja menumbuhkan dengan subur di hati para pendengar sekalian. Dan Tuhan, Engkau berjanji, semua orang yang mempelajari kitab Wahyu dan mengertinya akan mengalami berkat kebahagiaan baru. Diberkati semua pendengar yang merindukan kebenaran, berkati semua yang merindukan untuk mengerti Wahyu. Bantu kami dalam tanya jawab berikutnya. Terpuji nama Tuhan, saya persembahkan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan atas firman yang baru saja kita dengarkan dengan sangat jelas sekali, ya. Sudah dijelaskan pasal per pasal secara garis besar dan bahkan detailnya juga. Arti-arti dari gambar-gambar yang sudah simbol-simbol yang diberikan di dalam kitab Wahyu tersebut. Baik, waktu berikutnya saya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertanya. Barang siapa yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin bisa silakan angkat tangan melalui emoticon ya yang ada tersedia di Zoom, atau bisa kameranya dibuka lalu mengangkat tangan sehingga kami mengetahui bahwa ada pertanyaan dari Ibu dan Bapak-bapak sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua melalui Zoom ini maupun live streaming yang sudah diadakan di Ebenezer Ministry Center. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Kalau ada, silakan. Mikrofonnya pun bisa dinyalakan. Ya. Pelajaran ini sudah kami sementara direkam, tetapi dua pelajaran yang lalu juga kami sudah rekam. Rekamannya ini bisa dilihat melalui Perki Düsseldorf atau Pendoa Eropa ataupun Ebenezer Ministry Channel. Jadi mohon silakan menghubungi administrator masing-masing sehingga bisa mendapatkan hasil rekaman yang kami sudah berikan. Ya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya kasih kesempatan ini ya untuk kita bertanya. Saya rasa juga sangat jelas ini Pak Bubuan karena sudah Baik, penggambaran juga menurut saya juga sangat jelas. Oh ya, saya lihat di sini dari EHS peminatan. Reki dan Rinaldo sudah membuka Ya, kamera dan mikrofon. Silakan kalau ada pertanyaan. ya mau nanya aja nih buat Bapak Yobugan. Tadi kita sudah dengar 144.000 itu di yang masih hidup ya, yang terakhir. Itu benar-benar jumlahnya 144.000 itu gitu ya. Literal atau apakah mungkin ada itu adalah simbol juga bisa jadi jadinya lebih. Ya, mana itu aja sih yang tanyakan. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih, bagus Silakan. pertanyaannya. Ya, sering orang menanyakan ini juga, dan banyak orang juga mengaku bahwa kami adalah 144.000 dan sebagainya. Baik, izinkan saya untuk kasih hasil belajar saya. Saya percaya bahwa 140.000, 44.000 adalah angka simbolik. Kenapa? Karena Wahyu 7 adalah simbolik juga. Ya, jadi saya percaya itu simbolik. Kemudian alasan kedua, eh, itu bukan literal karena orang Israel itu kan banyak sekali. Jadi kemudian jumlah orang Israel yang didaftarkan di dalam Wahyu 7 eh, tanpa suku Dan. Jadi bukan Israel yang lengkap betul-betul Israel. Jadi
Saya percaya bahwa ini adalah simbolik. Nah, simbolik untuk apa? Kenapa Yesus menggunakan simbol 144.000? Untuk menentukan bahwa ini adalah sebuah bilangan yang memang Tuhan rencanakan. Itu pilihan Tuhan. Dan untuk mengkontras dengan jumlah kelompok besar. Jadi dengan kata lain, bahasa sederhananya, kalau saya adalah orang yang memberi pelajaran, memberi vision kepada Yohanes, saya ingin mengatakan begini, nanti pada akhir zaman ada satu kelompok yang tertentu, yang Tuhan pilih untuk diselamatkan hari Yesus datang. Dan ada satu kelompok yang tak terhingga. Jadi tertentu, tak terhingga. Itu tujuannya untuk membedakan itu. Jadi itu adalah angka simbolik yang saya percaya. Ya, em, semoga bisa menjawab. Iya, Baik, terima kasih. terima kasih atas pertanyaan tersebut. Eh, saya juga ada pertanyaan ini Pak Beban jadinya. Kalau Ya, silakan. karena di dalam Wahyu 13 ayat yang terakhirnya tersebut disebutkan juga angka 666. Padahal Ya, saat ini kita belajar ada 7 jemaat, ada 7 ya, berai, ada 7 sangkakala. Kenapa ya. ini ada 666 gitu? Kenapa tidak 777 gitu? Atau apakah ada alasan tertentu kenapa sampai dipilih 666? Apa artinya 666 ini? Oh ya, baik-baik. Baik, bagus. Terima kasih Bu Like tanyakan ini. Pertanyaan Bu Like men, em, itu akan diterangkan dalam kalau kita belajar Wahyu 13. Oke. Oh, Tapi sekarang kita intip dulu ya supaya semua ingat bahwa nanti kita akan bahas lebih dalam di Wahyu 13. Nah, kenapa 666? Kata kitab Wahyu 13 itu adalah bilangan manusia. Jadi, pada akhir zaman akan ada dua tanda. Tanda di dahi. di dahi. Tanda agama. Buatan manusia. Nah, kan Wahyu 13 ayat yang terakhir bilang, dan bilangannya adalah 666 dan dia adalah bilangan seorang manusia. Hmm. Jadi pada akhir zaman akan ada dua tanda. Materai manusia dilambangkan dengan 666. Memang manusia juga diciptakan pada hari ke-6 ya. Mungkin itu kebetulan juga. Jadi itu adalah lambang kekuasaan manusia. Tapi kalau materai Allah adalah hari ke-7. Angkanya 7. Nah manusia coba bikin sebuah tiruan. Jadi apa yang Tuhan ciptakan, nanti kita Wahyu 13 akan belajar bahwa Tuhan menciptakan sebuah tanda peringatan di alam semesta untuk mengingat pencipta adalah hari Sabat. Wahyu 2, sorry, Kejadian 2. Ya, itu lalu Allah selesai menciptakan langit, bumi, 6 hari, hari ke-7 dia beristirahat untuk mengingat penciptaan. Ini rencana Allah. Jadi Sabat adalah sebuah cap yang Tuhan sediakan. Manusia mencoba membuat sebuah tanda yang lain, peringatan yang lain. Dia roba jadi hari lain, bikin kompetitor. Nah, persaingan antara dua cap inilah yang akan dibahas dalam Wahyu 13. Ya, Oke. jadi catat tanggal mainnya. Kita Ya, akan pelajari detail kenapa 666 dan apa yang dia buat lakukan dan kenapa dia harus lakukan. Oke. Ini baik. kenapa harus ada? Kenapa harus ada? Ya, Ya, baik. Boleh ke? Terima kasih. ya, terima kasih Jawabannya Pak. nggak tuntas. Saya tidak sabar Ada ini kita mau penasaran. tunggu penjelasan berikutnya ini. Ya, Ya, menarik semoga sekali. juga dengan saudara-saudara yang lain ya, tidak sabar juga untuk menantikan eh, mengenai penjelasan kitab Wahyu berikutnya. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Ya,
Sekali lagi, pelajaran ini bisa diulang kembali atau didengar kembali melalui rekaman yang akan diberikan nanti kepada administrator masing-masing. Dan apabila ada pertanyaan, silakan menuliskannya dan kami nanti akan sampaikan kepada Pak Bubuan. Tadi juga Pak Bubuan sempat menanyakan, memberitahukan, beliau juga ingin mengetahui feedback dari kita tentang pelajaran kita sampai saat ini. Ya, silakan Ibu Hotma, saya lihat sudah membuka. Eh, saya rasanya jelas banget gitu loh, eh, apa yang Bapak terangkan, walaupun eh, istilahnya di sini singkat ya, kalau saya mau ngomong singkat, tapi saya sangat mengerti sekali gitu loh. Jadi saya Puji cuma Tuhan. mungkin di tema yang berikutnya saya akan bertanya, tetapi untuk sekarang ini saya sangat jelas dan mengerti apa yang Bapak terangkan. Terima kasih Pak untuk waktunya, kebaikannya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih, Bu Hotma. Baik, terima kasih atas feedback tersebut, Syukurlah. Kak Hotma. Mungkin ada feedback atau yang pertanyaan yang lain yang ingin diberikan? Ya, kalau mungkin ya di waktu-waktu berikutnya kita bisa mempersiapkan pertanyaan. Ya, seperti yang tadi Kak Hotma katakan juga menurut saya jelas sekali Pak Bubuan. Iya, Karena apa? Diberikan secara garis besarnya dahulu, baru secara sistematis yang penting, yang mungkin buat saya juga ini menjadi pertanyaan, ternyata dijelaskan dulu kenapa ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa mempelajarinya kembali dengan mendengarkan rekaman ini. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di waktu berikutnya. Ya, seperti yang tadi juga sudah Pak Bubuan jelaskan atau berikan kepada kita. Izinkan saya juga ingin mengulangi kembali ulangan 6 ayat 5 sampai 9 sebenarnya, tetapi saya ingin mengambil ayatnya 5 dan 6. Ulangan 6 ayat 5 dan 6. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengasihi Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati kita dan dengan segenap jiwa kita? Masing-masing kita bisa menjawab pertanyaan tersebut dan berkata kepada Tuhan, kami rindu sekali Tuhan untuk selalu menjalankan perintah-perintah Tuhan. Dan salah satunya adalah dengan apa? Mempelajari firman Tuhan itu berulang-ulang. Baiklah kita jatuh cinta kepada Tuhan seperti awal kita jatuh cinta, menemukan Tuhan itu. Setiap hari makin indah ikatan kita dengan Tuhan itu. Karena apa? Mempersiapkan hati dan diri kita untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Puji Tuhan, terima kasih banyak Pak Bubuan atas penjelasannya yang begitu indah sekali. Dan kami sangat nantikan di bulan berikutnya pelajaran Wahyu untuk pasal-pasal berikutnya. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya atas nama Perki Düsseldorf mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua melalui Zoom ini, maupun nanti yang akan mendengarkan rekaman melalui YouTube dan juga melalui sahabat-sahabat di Ebenezer Ministry Channel. Tuhan memberkati kita semua, dan sebelum kita mengakhiri dan menutup pertemuan kita pada saat ini, mungkin saya mengundang Pak Bubuan untuk mendoakan kita kembali menutup webinar ini. Silakan, Oke, Pak Bubuan. baik. Ya, terima kasih saudara sekalian. Semoga pelajarannya jelas. Dan saya undang kembali untuk ikut nanti pelajaran 7 trompet, 7 sangkakala berikutnya. Dan kita akan melihat banyak keajaiban yang Tuhan buat dalam sejarah dan untuk rencana akhir zaman ya. Dan ingat pelajaran hari ini, Kitab Wahyu mengajak kita untuk kembali kepada Injil yang lengkap.
bukan Injil yang terdistorsi dan yang kena diskon. Kita mau Injil yang lengkap, yaitu iman dan penurutan kepada Yesus Kristus. Doa saya, semoga kita semua suatu hari ketika Yesus datang akan berada dalam kerajaan sorga. Amin. Mari kita, saya berdoa Ibu. Iya, iya. Oke, mari kita tunduk kepala. Bapa dalam surga, Allah Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan indah kami membuka kembali kitab firman Tuhan. Khususnya kitab Wahyu. Dan Kau berjanji, semua orang yang mau mengerti, mempelajarinya akan mendapat berkat yang terindah. Tuhan, kiranya Engkau akan menepati semua janjimu. Terberkatilah semua pendengar. Semua pencari kebenaran akan mendapatkannya. Tuhan diberkati semua anggota Perki supaya imannya kuat selalu. Semua peserta Bible Study ini supaya mereka juga imannya selalu bertumbuh. Diberkati semua kesejahteraan keluarganya, pekerjaan diberikan kelancaran. Untuk yang sakit ya Tuhan kami mohon kesembuhan. Khususnya untuk anggota Perki, Ibu Lea yang dalam keadaan penyembuhan. Tuhan dari surga. Tangan-Mu yang ajaib ikut menolong Ibu Lea. Kiranya boleh disembuhkan, hidupnya dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami serahkan sisa hidup kami padamu. Dalam nama Yesus kami minta semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bukan. Mungkin sebelum kita berpisah, saya rindu sekali agar kita bisa foto bersama ya. Ini juga kenang-kenangan bagi kami Perki dan juga untuk Ya, Pak. Nanti akan saya kirim ke Pak Bubuan. ya. Bagaimana kalau dibuka kameranya supaya kita bisa foto bersama-sama ya? Ya, terima kasih atas kehadiran semua. Baik. Nanti apabila ada yang menginginkan foto ini juga, ya, nanti tolong beritahukan kepada administrator masing-masing, nanti akan saya kirimkan juga ya. Baik, terima kasih sudah membuka kameranya. Oke, silakan. Jangan lupa tersenyum. Tuhan memberkati. Yesus mencintai kita semua. Iya, terima kasih. Nanti fotonya akan saya kirimkan. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Shalom, sampai jumpa lagi di bulan depan. Silakan Terima bagi yang ingin bertegur kasih. sapa. Pak Frederick, Pak Makasih. Kasih. Ya, terima Terima kasih. kasih. Ibu Santi, Makasih Terima kasih Pak banyak Yo. Pak Jo Bapak semua. Yudi, Terima kasih. terima kasih. Ibu Ninik Thank you Nini. ya. Wah, Pak Terima kasih Freddy, gimana nih? Bu Lika. Iya, Pak Terima Frederick. kasih Selamat Pak Yo, berjumpa Bu Lika. kembali. Terima kasih. Ini dengan domba-domba warna-warninya. Pak Yohanes sehat? Bapak Malang Sujatmiko, terima kasih. Ibu Lea. Terry, Tante Femi, Tante Susan, Tante Lea. Terima kasih doanya. Aduh, Amin. Lea. Iya, pakai kerudung, rambutnya udah rontok. Tidak, Pak. Oh, oke. Cepat sembuh ya. Ya, terima kasih. Kita akan doakan terus. Kita Ya, doakan. amin. Terima kasih. Salam kenal